Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hinuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa qa'idina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken menika mlebet bab ingkang enggal. Kalau di terjemahan itu masih halaman 16 ya. Jadi mungkin fotokopi terakhir halaman ini bagaimana biar difotokopi lagi untuk yang diterjemahnya. Nah, menika kita mlebet bayanu wadhatil mursyidil muallimi. Ya, jadi bayan utawi penjelasan wadhaif tugas-tugas adab-adab mursyid. Mursyid menika guru dalam istilah sufi, mursyid yang mengarahkan, pemandu ya, guide. Al-mu'allim pengajar. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang adab atau tugas orang yang menuntut ilmu, sekarang ini yang mengajar. Ayolah mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Walaupun ini seperti kemarin ya, walaupun itu terkait dengan menuntut ilmu, tapi kita semuanya itu kan dalam hidup itu memang isinya itu selalu menuntut ilmu dan kalau tahu mengajarkannya. Sehingga menjadi murid dan menjadi guru itu adab yang dimiliki setiap orang sebenarnya. Jadi orang yang menuntut ilmu ketika memiliki ilmu akan mengajarkan kepada orang lain, walaupun mengajarkannya itu tidak mungkin secara formal dalam sekolah, dalam pesantren, mimbar, tapi dengan mengajarkan kepada saudaranya, kepada kawannya, kepada temannya, itu sebenarnya sudah mengajar juga. Jadi karena itu dalam hadis yang sangat populer tentang Quran itu kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sehingga kita itu memang harus punya adab sebagai pencari ilmu, penuntut ilmu, tapi juga kita punya adab sebagai orang yang menularkan ilmu. Karena menularkan ilmu, mengajarkan, mengingatkan itu ada adab dan konsekuensinya. Kalau adab yang menuntut ilmu tidak digunakan dan adab yang memberikan ilmu juga tidak digunakan, itu akan menjadikan kehidupan itu yang selalu. Karena akan muncul istilah misalnya saja guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Ada istilah orang yang bisa ngajar, orang yang gedang, pakai apa? Lakoni adab itu akan menjadi biasa. Dan kalau masyarakat penuh dengan seperti itu, berikutnya masyarakat saling tidak percaya. Dan ini bahaya kalau masyarakat sudah menderita penyakit yang namanya distrust, tidak mudah percaya, semua adanya curiga. Itu merembetnya jauh. Guru dicurigai ya, Pak Guru paling megol harus boleh atur program dunari gue. Nah itu. Nah, murid gurunya yang tahu murid ini bilang sakit saja ini boleh alasan kalau lama enggak. Jadi ya kalau masyarakat itu sudah saling tidak percaya dan saling curiga, itu akan banyak kan. Dalam keluarga juga begitu. Itu kenapa begitu? Karena adab masing-masing tidak dipakai. Orang tua tidak memakai adab orang tua dan anak tidak memakai adab anak. Itu orang tua dan anak saling mencurigai. Suami dan istri juga saling mencurigai. Dari juga ngecek handphone. Suaminya ngecek handphone istri ngecek handphone
Soalnya nek ngecek pulsanya entar jual tuh pakai apa? Nek dikirim Asoko. Itu ada harus diberitahu paten-patenan hanya kapan dikasih. Mereka jadi istrinya. Maka dari itu ya itu. Mari kita semuanya menggunakan adat itu. Guru menggunakan adat itu, murid menggunakan adat itu. Kalau orang Islam itu nggak percaya sama yang sama ustadz atau kiai, ya itu juga berbahaya. Walaupun tidak percaya itu terkadang juga ada sebabnya. Nah, maka dari itu, nah kita kembali ya, ini penting bagi kita. Walaupun jadi bapak itu dan nanti semuanya walaupun mengaku rajin atau agama sebagai mursyid atau anak tidak. Kita semuanya itu juga menjadi bukti bagi orang-orang yang sangat semangat yang itu ya. Jadi dia walaupun beratnya tentang murid dan guru, padahal kita itu sudah banyak masuk sekolah juga ya, tidak ada masalah gitu ya, karena setiap orang itu kalau mengeluarkan ilmu pengetahuan kan sekarang juga seperti itu ya, pernah ditanyakan guru secara virtual juga ada, nggak pernah ketemu orangnya tapi selalu membedakan itu juga ada. Di radio juga begitu. Kita berguru pada ustadz guru keterangan yang kita setia mendengarkan walaupun belum pernah ketemu. Jadi maka dari itu kembali tadi ya, ini wadhaiful mursyid al-mu'allim ya. Jadi adab atau tugas-tugas ya, dari mursyid yang menunjukkan apa gaib al-mu'allim guru. Wa asal ahwalihi makilah, dan sebaik-baik keadaan dari guru mursyid itu adalah apa yang dikatakan man alima wa amila. Sebaik-baik kondisi, sebaik-baik keberadaan suatu masyarakat, suatu kumpulan orang ya, itu adalah, atau khususnya di sini adalah guru, pengajar, pemberi nasihat, man alima wa amila, yakni kondisi terbaik itu siapa yang mengetahui dan mengamalkannya. Alima wa amila. Ini bahasanya juga puitis karena hanya berbeda posisinya ya. Yang satu lam di tengah, yang satu mim di tengah. Tapi terdiri dari ain, mim, lam. Jadi kalau kita lihat seakan-akan memang alima dan amila itu nggak bisa dipisah. Alima itu mengetahui, ngamila mengamalkan. Nanti kata umumnya kalau dalam bahasa Inggris namanya journey itu menjadi ilmu ya. Jadi menjadi kata umumnya, kata benda dibendakan itu menjadi ilmu pengetahuan. Jadi alima, amila, pengetahuan yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu harus disokong dengan mengetahui atau mempelajari, dan amila dan mengamalkan. Karena itu sebaik-baik kondisi itu orang yang tahu bisa mengamalkan. Padahal kalau dijut akan dimanti melakukan di sana, walayam bagi ayatun akan belum kita survei roda, wahya atiyatun, au dubaratul masobit, tudiku ala wiriya wahya tahtariku kamakira, tidak nanti kita lanjutkan. Jadi sebaik-baik kondisi, sebaik-baik keadaan itu orang yang mengetahui dan mengamalkan. Jadi kalau kita punya ilmu itu memang harus diamalkan, karena ilmu tanpa amal itu seperti kasajarati kabilan, kasajari bilan tamarin. Jadi seperti pohon tanpa buah. Jadi saya sudah sering juga menyampaikan dalam kesempatan yang lain mungkin bahwa bedanya orang selamat sama tidak itu bukan masalah ilmu, tapi masalah mengamalkan. Misalnya ya saya contoh, kalau di sini ada orang yang tahu ilmu tentang meteorologi, geofisika dan sebagainya, dan tahu ada gejala-gejala gunung Merapi itu mau erupsi, kemudian dia lari dan menghindar, maka dia mengamalkan ilmunya dan dia selamat. Tapi ada orang yang tahu ciri-ciri itu dan tetap saja dia nggak mau lari. Nggak mau larinya karena apa? Karena macam-macam. Karena berbagai godaan, mungkin baru ngambil pasir di sungai-sungai itu yang sering kita lihat. Sudah ada tanda-tanda, dia nggak mengamalkan tanda-tanda itu. Nasibnya sama dengan orang yang tidak berilmu.
Orang yang paham tanda-tanda tapi tidak menjalankan ilmunya sama orang yang nggak tahu bahwa itu ada tanda bahaya, nasibnya akan sama. Pelanggan nggak akan membedakan ini mau ngerti atau ini ya ngerti, semuanya akan menjadi korban yang sama. Maka kalau ilmu kita itu tidak kita amalkan, itu nasibnya sama dengan orang bodoh. Malah dalam Islam itu lebih dibenci karena tahu kok dia tidak mengamalkan. Makanya memang orang punya ilmu itu kita menjadi ngerpongso karena harus mengamalkan. Ini akan menjadi ilmu lah yang mengamalkan itu sebenarnya rapi gitu. Sehingga ada orang rasa ngaji kok enggak, memang nggak kudu ngamalkan. Nggak kalau bisa kalau ya itu ngamalkan itu ngerti aturan pokoknya awal dulu kok rapi bebas. Tapi dalam Islam kan disalahkan. Karena orang yang enggak mau menurut ilmu itu disalahkan karena perintahnya bilang ayat pertama dalam Islam itu baca. Jadi kan orang Islam kok bodoh itu sudah mengingkari ayat yang pertama. Mestinya belum bocor lagi pendengarnya. Jadi mestinya ayat yang pertama turun itu baca lagi. Tapi membacanya ikhraq bismillahika dengan kacamata ilahi ya, dengan kacamata robbani. Itu artinya kacamata robbani itu begini, kalau kita melihat misalnya ada makhluk Allah kemudian kita itu mana kuasa Allah kemudian makhluk seperti itu kok bisa gitu ya. Waktu kecil itu kok sirkulasi tubuhnya metabolismenya itu tidak ada. Misalnya tanggung rumah tuh ya, tanggung rumah itu yang masuk dari talian itu nggak usah bicara virus COVID. Panjenengan itu kan sudah tahu virus COVID itu bentuknya seperti apa, kayak gula ada, sumber-sumbernya itu, tapi belum pernah ada yang lihat loh. Seandainya dihapus siro ahli. Kita itu yang percaya saja loh, tapi kan nggak ada di sini. Tapi kalau gambar virus COVID itu apa gitu? Virus COVID. Nah, itu virus yang sekecil itu kok punya sirkulasi ya. Kalau uang sebesar kita itu kan kelihatan ya. Nah, kelihatan. Oke, ini paru-paru, mana jantungnya, mana ususnya. Bodohnya saja. Bisa tahu kok kalau habis makan kemudian corona itu usus gitu ya ngelain itu kan itu kita bisa tahu deg-degan ini jantung kita itu ya itu tahu tapi kalau makhluk kecil kok bisa seperti itu orang punya ilmu dengan kacamata ilahi atau rohani itu langsung menolak hanya seperti itu tidak projek bagian semua sih bagus banget ada makhluk yang indah sekali makhluk Allah yang menyenangkan. Kemudian berbagai masalah itu akan menjadikan kita itu tambah keimanannya. Yaitu kalau sudah punya kacamata yang ilahi atau rohani, lihat apa saja jadinya baik. Seperti orang yang ahli gitu ya, tukang ya, misalnya tukang yang sangat ahli, dia sudah arsitek, dia mungkin sudah tahu sipil, teknik sipil gitu ya. Ada waktu pecahan sing bagi orang bodoh kan bagi dia iso kanggo. Nggo biasa. Yang bisa juga ada yang namanya eko arsitek Bapak itu. Barang-barang bekas itu jadi bahan untuk buat rumah dan bagus. Padahal bekas. Lu kalau orang bodoh itu semua dibuang. Semua dibuang. Nah ini contohnya ya. Maka orang itu semakin punya ilmu apa saja jadi baik. Jadi kita ketemu orang seperti apa pun menjadikan kita ingat pada ketemu orang yang sudah tua dan tindakan saja mungkin sudah agak sulit kita memang sangat jelas. Sebaliknya begitu. Kalau ada orang pintar sekali, kalau ngomong apa yang mau kita paham? 30 tahun saja kita berapa ya? Ratus sama, ini kita sampai apa? Sudah nonton dari mana? Ambil baca, langsung kan kalau ada 50. Kalau senang ngomong mesti langsung baca, yang untuk baca. Dan kita itu memandang semua. Mungkin tidak orang yang maaf ya oleh Allah dikaruniai tidak lengkap anggota tubuhnya bisa juga bersyukur. Jadi apa saja itu jadi
positif hasilnya itu kayak orang yang ahli arsitek tadi eh, kayu ini apa-apa seenaknya itu semua bisa jadi. Maka semakin masyarakat pintar, jangankan jangankan kayu yang bagus, kayu jelek saja ada gunanya. Oh ini untuk bikin kertas, gitu. Oh ini untuk bikin ini. Bahkan banyak orang yang mencoba mau membuat bahan bakar dari air bakar itu. Bahan bakar dari air apa bisa gitu ya. Saya nggak tahu ilmunya, cuman baca-baca saja katanya dengan tenaga hidrogen. Air itu kan biasanya kita diajari H2O, dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. O-nya dihilangkan, dipisah biar jadi hidrogen saja. Jadi cara ini saya pakai ini. Jadi kemudian ada kendaraan dengan tenaga hidrogen. Padahal dulu kita nggak tahu mau sok iso. Pak entek bensinnya ya apa bisa ini banyu. Itu karena bapaknya saking jengkelnya, bapaknya pakai bensin harus nggone entek anaknya ngomong Pak tuh pakai bensin bisa ini banyu wae. Anaknya pintar, ya Pak tak pisah hidrogen sama oksigen. Kok iso nih? Ilmu Pak. Jadi artinya, nah itu seperti itu. Maka kalau orang yang bilang apa saja bisa. Bapak perintahnya apa saja jadi duit. Ketemu berita baik diacarake, ketemu berita rusak diacarake, handle pecah diacarake. Lo nggak bisa ngomong bisa tadi gue. Nah itu semakin orang berilmu lebih manfaatnya orang orang belajar terus. Mereka saya katakan orang Islam kok bodoh kapan belajar itu saja ingkar Quran, ingkar Quran. Quran itu apa? Quran itu apa? Tapi kalau barang yang buka itu langsung tertekan. Kan kalau TV handphone dan menciring atau enggak? Jangan handphone kalau TV itu yang tahu nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau cuma untuk senang-senang, kalau kita tambahnya itu mudah sekali dari handphone itu ya. Kita belajar sambil tujuan zaman dulu ya. Kita hanya bisa dengarkan radio yang sambil tujuan. Radio itu kita nggak bisa milih yang ceramahnya, tapi sekarang itu dengan sampai ceramah yang dinamik sambil tiduran. Nah itu Allah memudahkan. Nah, jadi kembali tadi. Tapi kondisi yang baik, amal yang baik itu orang yang punya ilmu dan mengamalkan. Artinya orang kita katakan tadi orang punya ilmu dan diamalkan nasibnya sama dia atau malah ini kan lebih parah daripada uang karena dia salahkan ya. Nah, orang tua dan guru saja memarahi orang begitu. Ya kayak orang kayak gini. Mereka harus ngerti bahwa ini so donasi jadi orang yang tahu tidak berbuat itu salahnya lebih besar. Jadi Islam itu kita nggak tahu suruh belajar, aku sudah tahu suruh mengamalkan. Itulah jalan orang itu menjadi baik. Kalau yang ada itu kok nggak diamalkan, ya nggak akan menjadikan kebaikan orang ya. Kebaikan orang malah minta maaf terkadang kalau banyak ilmu amalnya enggak itu bisa negatif, sukanya malah mengkritik kamu jatuh resi kayak kirawe ini bocah kaya ini kalau diamalkan lebih baik daripada ilmunya yang menumpuk tapi nggak diamalkan gitu ya. Nah kembali tadi itu Fairul Hasan sebaik-baik keadaan itu alimah wa amila ya. Fadal kala diyut'a aliman dan orang yang berilmu dan mengamalkan itulah yang yut'a dipanggil dijuluki aliman sebagai sesuatu yang agung. Di mana? Fi malakutis sama di alam malakut di langit sana. Jadi para malaikat itu sangat mengagumi dan menghargai tinggi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan. Maka kan dikatakan dalam setiap majelis ilmu di mana Al-Quran itu ya tadarrasul Al-Quran, mereka juga mempelajari Al-Quran, maka malaikat akan mencatatkan dengan hadis ditulis oleh malaikat siapa saja yang hadir dalam majelis yang senantiasa mendalami Al-Quran dicatat. Nah dicatat orang-orangnya ya. Jadi makanya itu konten pangandikan toh walaupun di sana itu saking raiso mangkap
pelajarannya atau mungkin karena saking keseringan tuh pun ya melu kecatet ibaratnya lebih baik kecatet di antara kumpulan yang baik-baik itu daripada kemudian tidak tercatat. Jadi dilaporkan bahwa dia sudah ikut di dalam majelis itu. Bahkan orang mengatakan kalau ada orang yang sekedar lewat dan kemudian ikut mendengarkan itu mereka juga kecatat. Kayaknya padahal ini mampir kayak kecatat karena petunjuk itu datanya itu macam-macam. Ada orang yang sekedar mendengar sekali kemudian oh iya ya, jadi sadarnya orang. Karena orang sadar itu kalau dalam apa ya ilmu kejiwaan atau psikologi itu kan ada titik kritis manusia. Kalau kita itu pas sedih dan dicuekan banyak orang, ada orang nanya dan ngaroke, itu bagi kita sudah luar biasa. Wah, memang apik tenan. Padahal sing ngaroke pripun Pak kadare. Lah nggih siap-siap to Pak. Ajeng gak pundi. Mbok kula dereke pamane seperti itu. Seperti itu. Aku nggak usah dereke lah, kalau dereke itu pandang abot ya. Menghabiskan waktu paling tidak nanya. Nah, itu saja kalau orang itu baru merasa kesepian, nggak ada yang nanya itu, menanyai saja sudah luar biasa. Dan dia langsung biji, oh kuwi wong apik. Belum sapa aku. Padahal aku ki ya sapa nian, makanya begitu. Jenengan itu ngliwatan dalan, rambut ceke wong wis bucake anak, bucake bojone nek nglakson mawon wong mlaku. Nek kenal, sing diklakson niku wis napa kae kok yo ngerti ya aku. Ngoten iku. Jadi kebaikan-kebaikan itu enten sing modale gede, enten sing modale cilik. Mila dalam hadis dikatakan la tahqirana minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Kamu janganlah tahqirana itu meremehkan dunia. Kamu jangan menghina suatu kebaikan. Walaupun terjemahnya walaupun ini dalam bahasa Arab nggak ada pun ya. Walau antal ko akhaka, walaupun itu hanya berupa kamu ketemu saudaramu biwajhin talqin dengan muka berseri-seri. Kamu jangan meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya berupa kamu setiap ketemu saudaramu kamu selalu berseri-seri. Walaupun kamu sedih, kamu sembunyikan. Cuma tanya ngomong ketok kali susah. Kalau ketemu orang jangan lihatkan sedihnya, wongnya tidak melu susah. Wongnya tidak melu susah gitu ya. Dan kalau kok asik itu dengan itu tentang banget. Ketemu pisang itu jangan susah. Anggap ketemu wong, anggap semua dicurhatin lah. Jadi digendeng-gendeng tapi susah. Makanya dalam kita masuk cari orang itu jangan ya. Langsung mau dari mau bikin sedih. Kalau kita yang boleh teman begitu, ya kita terus saja di teman yang nggak bikin sedih. Nggak bikin sedih. Nah, kalau mereka dengan teman-teman itu gitu ya. Teman-teman itu kita hanya gitu. Kita datang di bola dan dulu nggak kemarin cuma setahun dino. Jadi apa aja sih lagi bola dino apa? Jadi seneng gitu. Jadi antara wong susah kali seneng. Nah itu jalan-jalan itu kan hidup baca seperti kan mau dari seneng. Mulanya jenengan datang ke psikolog itu hanya konser itu mau di kandang nih. Sampai kandang itu. Bocah itu semuanya. Cuma jelasnya tapi lanjut sedino, hasil ngeliat ngomong gak pulang malah bertolong dino. Lanjut itu tetap seneng lagi buat apa-apa dong itu. Nah itu nanti orang lain itu sudah ikut gembira jika terlalu gembira. Aku mesti apa jadi dari stadion sebesar ini susah harus ukuran. Jadi manusia itu diberi akal, tapi dengan akal itu kalau dia tidak menggunakan secara baik itu akan memperrepot hidupnya. Tapi kalau menggunakan dengan baik mempermudah hidupnya. Saya randai akal itu kan netral. Ya waktu saat itu gue randai akal ya, dia netral. Dia nggak bisa gembira sekali karena dia nggak bisa membuat imajinasi yang menggembirakan. Tapi dia juga tidak sedih. Itu dengan akal. Dengan akal itu kalau kita salah,
menjadikan hidup kita itu sedih terus. Karena kita kemudian punya angan-angan yang di luar kemampuan kita. Jadi berantas nggak semua terus sebagainya. Tapi bagi yang bisa, akal itu digunakan untuk menenangkan kita, melihat. Maka nanti kan dikatakan undur ilaman dua aswaran itu, lihatlah orang yang di bawah kamu. Maka kita diajarkan berjalan itu tidak dengangan. Oh, berjalan itu dengangan itu sambil-sambil. Berjalan itu ya ke depan saja. Itu menunjukkan kita cakrawala, pandangan horizon kita itu jauh. Sengaja melangkai sisi-sisi itu tujuanku yang jauh. Seperti ini kan ada ibarat begini. Ada ibarat begini. Orang bangun rumah itu ada bermacam-macam. Ada yang aku mengikon masang ke tembok, ya tembok tak pasangnya tak pasangnya. Karena sesuatu itu enak, embuh sesok itu urusan. Makanya akan masang. Nek enten sih, nek masang itu jauh pikiran. Aku tak masang. Sesok sopong lagi sekongkonan aku ini anak terusnya itu dari tembok. Pokok ada dari apa? Jadi dia pikirkan. Oh, nek ngono budune tak gawe iku aku sak-sak saya. Orang merencong-rencong kan, sopong lagi sesuk kan iki dadi latar. Sesuk kan rame kok gitu ya. Sehingga dia sudah berpikir jauh. Kode-kode masang foto, sing siji waton masang karena perintah ikon masang, yang satu itu mikir jauh. Ada yang lebih jauh lagi itu memikirkan piye ya carane sing kongkon ki ben mirip. Terus nganti mikir padahal dia lagi tugas kalau mirip kita. Aku menggawe itu dia sama mirip. Pokok apa raw template waktu tulis. Maka orang yang satu itu, yang perancangannya bagus itu, sakjane dia adalah seorang insinyur atau arsitek. Mungkin nanti ijazah. Pokoknya belum tekan waktu nih. Ini cara berpikirnya seperti perancang. Sing siji, yaitu memang kualitas tukang rendah. Sing waton pasti, buh sesok. Nah, dalam hidup kita itu melangkah satu persatu. Tapi kenapa kita itu, kalau dalam istilah biologi kita menjadi Pithecanthropus erectus, kita manusia berjalan tegak dan beda sama binatang. Coba panjenengan perisani, yang namanya kerbau, yang namanya sapi, nek waktu sih ngerti terus. Karena orientasinya yang sobat, kalau untuk dalam orientasi. Binatang orientasinya kalau kebal. Nah, kalau dengan agama ini nanti boleh juga kemana? Jadi boleh kayak kemana kalau mereka kalau kebal. Tapi manusia ditakdirkan berjalan tegak. Oh, kalau kayak dari itu ya. Nah, wes kita jalan terus. Nah, bicara dari kalau kayak kalau itu nanti. Jadi luas wawasannya. Seperti contoh yang wawasannya itu luas. Jadi sekarang kita bisa dengan topik ya. Sehingga tahu kalau macet tapi walaupun kita melangkah kecil tapi pandangan kita itu jauh seperti orang tua yang sudah perjalanan hidupnya lama. Terkadang anaknya itu nggak paham gitu ya, terkadang anaknya itu nggak paham. Nah misalnya diajari misalnya ini tandur ini namanya gitu ya, karena orang tua itu sudah mengalami gitu ya, bahwa ini nggak ada ruginya. Bocah ini diajarin lanjut dan sebagainya. Dan anak tokohnya nggak tahu maksudnya. Anak itu nggak tahu maksudnya. Itu seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi Nabi kita sudah bilang, ini akalan tas tadi namanya sobro. Karena Nabi Khidir itu pandangannya melampaui generasi. Bocah ini sebuah hal dari jam nakal sehingga dari kafir wong tua ini kan. Ya itu Nabi Musa nggak tahu. Karena Nabi Musa nggak punya ilmu masa depan. Dalam arti bahwa sesuatu dari opo itu Nabi Musa maka Nabi Khidir selalu mengingatkan karena Nabi Musa tanya terus gitu ya. Nah, inna kalau tasati amalnya sobro, dan berkali-kali bilang ke kamu wahai Musa, kamu nggak sabar kalau menuntut ilmu dengan saya. Karena tanyanya pelajarannya aneh semua. Pelajaran aneh, tapi karena kenapa kok aneh? Karena Nabi Khidir itu wawasannya sudah
terlalu jauh. Gurunya itu, muridnya itu lebih komandan. Terkadang ada guru yang terlalu pintar, nah muridnya itu ada guru kafe. Ada yang begitu, ada yang gurunya capai sama lagi. Maka kembali ke tadi, terkadang apa yang dibacakan terlalu jauh dan ini belum angkat. Tapi setelah muridnya itu tua dan lurus, oh Pak, dari tadi artinya manusia itu kalau dalam istilah manusia yang berjalan tegak karena memang pandangannya itu jauh. Tetapi binatang-binatang itu lihat ke bawah. Dan dalam Al-Quran itu orang-orang kafir itu disamakan seperti binatang itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'a hawahu. Sebenarnya kami ini akan mengangkat marofaknahu biha, akan kami angkat manusia itu derajatnya. Walakinnahu akhlaja ilal ardi, tapi dia itu selalu akhlaja ilal ardi itu selalu menjurus ke bumi terus ke tanah. Orientasinya itu ke bawah terus. Wattaba'a hawahu, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Manusia itu sebenarnya dengan Quran, dengan ajaran Islam mau kami angkat. Tapi kebanyakan manusia itu hanya mengikuti intisar terus. Wattaba'a hawa, dan jadi lihat aja urusannya itu produk banget. Dan juga makan nafsu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kelakuan manusia sehingga dalam tingkatan seperti itu memang secara tampilan fisik pun akan menyerupai binatang yang orientasinya itu selalu ke bawah. Jadi kita memang pandangan manusia secara konstruksi biologis itu pandangannya itu kita jauh ke depan ya, karena memang manusia harus memikirkan itu beda dengan binatang ya. Binatang apa yang di depannya itu kan yang dilakukan, tapi manusia tidak seperti itu. Nah, itu yang disebut yang aliman fi malakuti sama, itulah yang dikatakan sebagai sesuatu yang alim aku ya, kita fi malakuti sama di kalangan alam malakut bilang. Jadi itu para malaikat mengakui orang-orang yang seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat hadis, lihat cerita-cerita itu, malaikat itu ada itu dalam hadis Nabi itu yang membicarakan kebaikannya hamba Allah, membicarakan kebaikan hamba Allah gitu ya. Jadi itu pernah juga saya baca itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu pernah nanya kepada malaikat, gimana berita tentang umat di alam malaikat. Itu Rasulullah ceritain gimana berita tentang umat di malaikat, di kalangan malaikat. Ternyata malaikat itu sangat muji-muji kebaikan umat Allah dan membicarakan kebaikan umat ini. Oh, diceritakan untuk waktu lama sekali itu di kalangan malaikat. Jadi tapi kita semuanya tidak tahu kecuali dari hadis-hadis, karena malaikat itu juga nyata. Itu seperti pengawas ujian yang kalau kemudian nyata dia ikut ujian, ada yang pintar tentu sama pengawas itu akan komentar. Jangan pintar teman. Pengawas yang lain, guru ya yang pintar teman. Yang bodoh dia yang mungkin juga itu. Di sini laptop mau berpantau di laptop, di sini laptop kita catatan di sini ini. Bocah kira geser-geser, tak mau ngerti gua catatannya gini. Kalau saya nggak tahu, tapi yang jelas kebaikan itu dibicarakan oleh malaikat. Nah, kalau ini saya nggak tahu riwayat jelasnya, kalau tadi itu ada dalam kitab saya Syiar Salafus Saleh di Bukhari. Tapi kalau ini saya tidak tahu, tapi kita dengar cerita. Kenapa Nabi Ayub itu sampai diuji seperti itu? Kan dalam kisahnya itu malaikat itu sampai memuji kebaikan Nabi Ayub. Kalau Gusti Allah yang jenenge Ayub itu luar biasa. Dua diberi kekayaan, diberi anugerah seperti itu, istri kekayaan, kebahagiaan, sebiasa. Dia tetap taatnya luar biasa. Tetap tidak tergeser patuhnya kepada Allah. Padahal orang itu semakin banyak hartanya, semakin tinggi pekerjaannya, terkadang orang itu
ini sok nglewati sithik-sithik gitu ya. Heeh. Aku ditunggu wong akeh nih, karena itu kemudian hubungan kita dengan Allah kan terkadang kita agak reda gitu ya. Masukin sekalipun gitu Oktober harus ya kadang. Nah itu kan seperti itu ya. Dan orang lain memaklumi. Harus maklumi. Orang lain seperti itu ya. Orang lain memaklumi. Tapi Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub itu tidak. Sehingga para malaikat itu memuji kebaikannya dan iblis mendengar. Iblis mendengar dan panas iblis itu mendengar orang yang baik ya. Apalagi dipuji-puji oleh para malaikat tentang kebaikannya gitu ya. Maka iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Coba tak uji nih teman orang. Apa yang digenengi secara baik oleh para malaikat itu jane tenan orang. Wes jajar nih tak uji, tak coba nih godane gitu ya. Maka kemudian iblis itu menggoda dengan menggunakan berbagai cara. Ya pertanyaannya kemudian ini ya apa gagal panen mungkin apa ini sesuatu. Tapi ketika lapangan Nabi Ayub bilang ya alhamdulillah wingi sibuk ngomongin wawan terus sibuk aneh-aneh sibuk apa saya kira ini sing dianeh-aneh ya saya kira kan ibadah wae. Nah ini padahal biasanya kan ngomong ya. Nah, kemudian coba ternaknya belum mandi. Mungkin waktu usia dilalai keceblos, kecil tali wah. Waktu saya kecil tali, kemudian opo kaki mulai sono intinya mati lah gitu ya. Hewan-hewannya itu mati. Tapi aja guys nggak apa-apa ya. Justru sekarang ini lebih banyak waktu untuk ibadah. Mengikut dua terus kebanyakan bisnis saya ini bisa ibadah. Nah itu jelas jadi biar caranya gitu karena kegunaannya itu tetap dimaknai positif terus. Pas panen alhamdulillah saya ini sibuk panen sibuk praktek kesalahan orang-orang laisar luas orang-orang praktek kesalahan sehingga mempunyai suatu ketahanan gitu ya. Lepas panen kesalahan dengan seorang Islam ini. Nah kemudian ini temannya nanti disyukuri. Wah bingung kan iblisnya. Iya, caranya ya. Tapi iblis kan memang diberikan berbagai cara ya. Kemudian diberikan penyakit, kurang yang penyakit itu kalau melihat hasil itu kan mengerikan yang itu busuk baunya itu sudah sama sekali mengganggu orang. Sehingga anaknya harus langsung rangkul pasangan ini. Anaknya itu udah tinggal banget. Boleh apa? Perang kita jadi bapak. Sama bapak penyakitnya ya Allah. Terus anaknya Nabi ayo tetap saja nggak apa nggak masalah. Terus orang istrinya itu ya kan ya anu ya istrinya ya sebagaimana orang itu kan mereka janji mau hidup sehidup semati gitu ya paling enggak artinya ya istrinya itu masih tetap bertahan. Sehingga kalau sudah seperti itu anaknya pergi Nabi Ayub kan tetap kan. Kemudian sampai akhir-akhir itu istrinya itu sampai minta pada Nabi Ayub mungkin ya dari saya ya Nabi Ayub Mas Ayub jenengan itu lah Nabi kok ndonga kali Gusti Allah jenengan itu Nabi ndonga di mana itu penyakit itu jenengan ibaratnya kata nih istrinya itu nanti mungkin kalau berjaga nggak tahu nganu deh jenengan itu nanti lah kurang Gusti Allah bohong dia repot caranya jenengan bohong nanti lah penyakit itu nanti aja tetap main dari belakang diterima dengan baik semuanya diterima dengan baik sampai istrinya dalam kisahnya itu kan kemudian nggak betah dan meninggal tapi di tengah jalan istrinya insaf lagi kok saya tega ya balik lagi balik dalam kondisi keadaan sudah berubah menjadi ganteng lagi menjadi kulitnya sudah berubah semuanya karena dia sudah lulus dan dia kan kalau mengakui berarti apa yang dibicarakan pahlawan itu betul
betul. Saya udah fungsi ternyata bukan seperti itu. Nah, itu ujian Nabi itu bukan. Ujian itu tergantung tingkatannya ya. Kalau orang itu sudah semakin tinggi, ujiannya juga semakin berat. Jarine pepatahnya gitu ya. Pohon semakin tinggi, angin semakin tiupan itu semakin kencang. Jadi ya seperti itu. Yang kecil ya nggak kena terombang-ambing angin gitu ya. Tapi semakin tinggi itu semakin kencang. Maka kalau kita minta kepada Allah, semua ketinggian itu yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Apa gunanya ketinggian kalau semakin tinggi itu kita kemudian malah merucut dari gitu ya. Kita nggak kuat tertahan angin. Karena apa? Karena kalau dalam bahasa umum itu jikar atau kalbidan. Rung wajah matang istiqosok matang rung wajah menek tekan 10 meter terus berarti surung-surung pas 10 meter. Jadi maka kalau mau naiklah seperti uap air. Uap air itu mengalami pemanasan ya, Bapak Ibu, ini pelajaran ilmu alam ya. Nah, jadi kalau panas uap itu akan naik. Kalau air naik sebagai uap, maka turunnya akan menjadi hujan. Nah, jadi dia akan jadi hujan. Maka maka orang yang baik itu orang yang bisa menguap, meninggi ya, meninggi secara alami. Nanti di awal terjadi kondensasi, kemudian turun sebagai hujan, petani-petani matur nuwun gitu ya. Petani-petani matur nuwun ya, mau boleh isih matur nuwun misalnya isih boleh. Itu karena maka dalam Al-Qur'an hampir semuanya ya, hampir semua ayat tentang hujan konotasinya baik. Rezeki, menghidupkan tanah gersang, tanah mati dan sebagainya. Coba. Itu rata-rata begitu. Dan doa kalau kita ada usaha Allah materi ibadah ya Allah berikanlah silangan yang bermanfaat. Itu jangan jadi sulit. Jadi maka doa kita begitu. Walaupun ada yang hujan itu menjadikan banjir, tapi kita mintanya jangan yang itu. Allah materi ibadah ya Allah berikanlah kami silangan yang bermanfaat. Jadi karena setiap makhluk itu bisa membahayakan, maka gunanya berdoa begitu. Orang saja bisa mati karena distruktur sakit, tidak sakit, tapi banyak orang bisa awalnya sehat karena makan daging sakit. Ya kita minta agar kita itu orang yang sehat makan daging sakit. Jangan minta yang kita itu sakit mau struktur sakit. Gimana? Ajaran itu sudah terkadang nggak sadar. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan kejahatan apa-apa yang kau ciptakan. Itu loh. Sama begitu yang makhluk itu apa? Bukan yang soal air dari tempat itu. Sambil motor. Sambil motor itu ternyata menjadikan orang kecelakaan. Sambil motor. Padahal sambal motor itu mungkin Allah melahirkan itu untuk makanan bagi cowok atau apa saya nggak tahu ya. Tapi ada makhluk yang makanan itu sambal motor. Pancen untuk makanan yang ada sambal motor. Tapi yang sambal motor yang mestinya menjadi konsumsi dari binatang lain itu berpakaian itu kita bisa kecelakaan. Maka misalnya makhluk. Nah misalnya makhluk. Nah jadi kan seperti tadi. Nah uang satu catatan apa dijalu mripate dijalu jago. Nek tangan apa kok nek mripat. Itu bisa bahaya. Misalnya apa lah. Jadi jago itu larang, payu apa nek tantangan untuk boleh jago. Tapi ada juga yang celaka kena jago, maka kita berdoa misalnya apa dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Jadi kalau menciptakan itu semuanya itu. Jadi maka dari itu kembali ke tadi gitu ya. Kita berdoa jadi apa-apa yang menjadikan kita baik. Durian itu bahaya Pak buat durian maksudnya ya. Karena secara tinggi maka itu kita bisa terkena serangan berbagai macam ya kita mintanya agar durian itu menguatkan dan kita tentunya juga dengan ilmu. Nah kita memang sudah tidak boleh ya kemudian tidak.
sama dengan kambing tadi. Kambing tadi ya. Eh, Wah, ini waktu terus menggawe kesetropoknya. Ya itu kalau yang darah tinggi. Bagi yang kurang gizi ya itu kalau yang dulu ngangkut terus karena variannya gitu proses. Dan misalnya apa? Kita berlindung dari kepada Allah dari keburukan kejahatan apa yang kita lakukan. Nah, jadi eh, kita tuh sebenarnya doa itu tetapi kita kadang pahamnya itu apa, saya sendiri juga begitu. Oh misalnya jadi oh gitu. Covid itu memang mematikan bagi orang yang kena, tapi bagi pabrik-pabrik pulsa, pabrik alat-alat, wah labanya luar biasa selama Covid ini. Pabrik masker, pabrik karena semua daring, semua dengan handphone, dengan pulsa, wah labanya tinggi sekali. Pabrik farmasi panen laba. Maka saya sudah menyampaikan kan, masuk ibu komen Fadha Eliwa ini musibah suatu kaum. Itu bagi kaum yang lain bisa jadi rezeki. Apa itu nilai sih? Tidak ada rezeki mau gitu. Musibah bukan terus-terus. Bakul payung, bakul mantap, panen nih guys. Bakul mantap, bakul panen, bakul apa itu? Payung laris gitu ya. Jadi maka dari itu kita berdoa misalnya kalau dari keburukan apa ya tolong ciptakan hujan bisa mendatangkan banjir, tapi semoga bagi kita hujan itu menyuburkan, mengairi tanaman kita. Jadi, tahu nggak gitu manusia itu juga mau berdoa dan minta kepada Allah. Dan semuanya dijadikan baik. Hidup ini kan ujian ya, maka dari itu kita juga harus berhati-hati terus gitu. Ya Bapak Ibu semuanya, ini sampai pada pembukaan untuk surat-surat itu, tetapi ini baru yang pembukaannya Alima wa Amila, karena ini penting ya. Saya sering menyampaikan bahwa akan menjadi banyak masalah kalau masyarakat yang punya ilmu tidak pandai amalkan ilmunya, itu akan banyak masalah. Kalau orang tua yang tahu ilmu kebaikan juga nggak mengamalkan, itu juga akan menjadi masalah. Karena ada orang tua nggak dipercaya anaknya, guru nggak dipercaya muridnya, itu karena ujung-ujungnya juga ilmu tidak diamalkan. Dan jangan sampai orang-orang ahli agama nanti ragu dipercaya sama umatnya, itu jangan sampai. Maka nasihat Bang Rizal ini boleh luar biasa. Nah, jadi nasihat Bang itu kan KPKP luar biasa sekali, padahal nggak luar biasa. Tapi kalau ini menurut saya nasihat-nasihat yang memang seperti ini. Kalau kita lihat, maka saya sendiri seorang kondisi ya orang itu ngarang buku dan setiap paragraf isinya ada intinya ya. Padahal bocah-bocah ini gawe karangan, gawe makalah, kira-kira lembar itu lain sih loh kan. Ini ngomong-ngomong. Kalau dalam bahasa Inggris, too much talking no content. Kok yang ngomong lain ini. Maka tadi cerita orang-orang jadi pengen di sini. Coba bocah-bocah ngarang. Ini kan karena ulama ya, ulama besar keikhlasannya seperti itu ya, kita belajar. Kita jadi banyak kita begini. Ini hanya salah satu saja yang sempat kita baca. Kita lain itu banyak narasi ratusan. Narasi ratusan. Jadi maka umat Islam sebenarnya punya banyak warisan yang sangat berharga. Tapi berhubung warisan itu ya ditulis dalam bahasa Arab. Itu kita tidak mudah ditulis dalam bahasa Indonesia. Kita soal cover mojo. Jadi saking sibuknya itu, apalagi bahasa yang kita tidak paham. Nah, kata dengan saya kita tonton untuk kesempatan kali ini masih ada 4 menit yang ada pertanyaan nanti ngobrol. Ada khilaf kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita nyuwun pangapunten nggih, ini karena apa selanjutnya dimulai sehingga mungkin tempat duduknya berbeda.